Ternyata azab orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, membela orang yang terzolimi, mencegah si zolim berbuat zolim, satu cambuknya penuh kuburannya dengan percikan api, meledak percikan api di kuburannya. Apalagi kalau azabnya berlaku untuk orang zolim. Kesalahan orang ini apa? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, di antara bentuk-bentuk azab yang luar biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau, sidang jemaah yang dirahmati Allah, nanya sahabat setelah salat subuh, ada kalian yang bermimpi malam? Dengarkan cerita mimpiku, kata Rasulullah. Tadi malam aku didatangi oleh dua orang. Kemudian dia bawa aku berjalan. Dan sampailah aku di suatu tempat, aku lihat seseorang berdiri, di depannya orang duduk. Orang yang berdiri ini memegang tembilang besi. Dia dihantamkannya ke mulut orang itu. Menjerit dia, muncrat darah, diangkat lagi, dihantam lagi, diangkat lagi, dihantam lagi. Aku tanya pada orang, siapa dia ini? Ayo kita lihat yang lain dulu. Kemudian sidang jemaah dia katakan, sampai pulalah aku pada orang satu berdiri, satu lagi tertidur. Maka yang berdiri ini mengambil batu besar, menghantamkan kepada kepala orang yang tidur. Hancur kepalanya. Baik lagi dihantam lagi, baik lagi dihantam lagi, baik lagi dihantam lagi. Kemudian aku tanya, siapa ini? Kenapa mereka begini? Ayo kita lihat yang lain. Sampailah aku kepada suatu tempat yang mana ketika itu ada sebuah tempat seperti lubang. Di lubang itu di bawahnya besar, bercampur laki-laki dengan perempuan telanjang. Kemudian ada pintunya keluar seperti cerobong asap, dan ada api panas di situ. Siapa mereka ini? Ayo kita lihat yang lain. Jadi kalau nanti anak obatannya, siapa ya? Aja lihat yang lain tuh. Siapa ya? Amario baca yang lain tuh. Ya, jangan terpengaruh antum. Ya. Sidang jemaah dirahmati Allah, aku berangkat lagi bersama dua orang ini. Aku saksikan orang yang berenang di sungai darah. Kemudian orang yang berenang di sungai darah ini berusaha keluar. Ketika dia berusaha keluar, orang yang berada di pinggir sungai melempari dia dengan batu, sehingga mencegah dia untuk sampai ke pinggir dan berenang lagi. Dihantam lagi, tenggelam, dihantam lagi, tenggelam, dihantam lagi, tenggelam. Nah, kemudian aku tanya, kenapa mereka, siapa mereka ini? Ayo kita lihat yang lain. Sampailah aku kepada satu taman, ada kayu tempat berteduh, nuansanya luar biasa. Di situ ada orang tua dan ada anak-anak kecil. Dan hadis ini masih ada sambungannya. Tapi kita langsung kepada kata malaikat yang berdua ini. Tadi engkau bertanya siapa mereka, baiklah aku terangkan siapa mereka. Orang yang pertama, yang mulutnya dihantam, masuk ke dalam perutnya besi, itu adalah orang-orang yang suka berbohong. Kadzabun, khadda'un, pembohong-pembohong, penipu-penipu besar, tukang olah. Ya nah, maka semakin tinggi posisi, semakin banyak korbannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, orang yang mau kepalanya dipecah-pecah oleh orang yang berdiri, yang tidur satu, dipecahnya kepalanya, itu orang-orang yang sudah dapat ilmu agama, dapat paham Al-Quran, tapi dia tidak mau mengamalkannya, tidak melaksanakan sholat, tidak membayarkan zakat,
tidak melaksanakan syariat, tidak berbuat baik, tidak mencegah kemungkaran, tidak meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Terus orang yang tadi engkau lihat terjebak kepada lubang panas, bercampur laki-laki perempuan telanjang, siapa mereka itu? Mereka itu adalah para pezina. Mereka adalah para pezina, suka melakukan fahisah. Bulan puasa kadang-kadang ada je berita pun muncul tadi. Banyak je berita muncul. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Terus yang berendam di sungai darah itu siapa? Yang berendam di sungai darah adalah pemakan riba. Pemakan riba, pemakan haram, tak peduli halal haram. Apakah itu riba, apakah itu hasil curian, tak peduli. Pupuah taruih. Pupuah taruih. Puasa tak puasa, nan niko di karajuan jo, amal soleh dibuat juga. Ke Makkah jalan taruih, korupsi nak putih-putih. Ya, banyak orang itu. Nah, kok dipupuh aja, rekening panuh aja. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian siapa orang tua yang duduk ditambah dengan anak kecil? Itulah bapakmu Ibrahim alaihissalam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka ketika itu dua orang itu mengangkat wajahnya dan memandangku, dia berkata, aku adalah Jibril dan yang satu lagi ini temanku adalah Mikail. Maka mimpi Nabi berkekuatan kebenaran ru'yah sadiqah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi diceritakan juga azab kubur. Ada orang yang dapat jatah cambuknya dikubur 100 kali cambuk. 100 kali cambuk. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, dia merengek-rengek meminta kepada Allah, tidak putus asa meminta pada Allah. Tolong diringankan, tolong diringankan, tolong diringankan. Maka dikurangilah jatah cambuknya. Maka tinggallah cambuknya sekali. Maka diberikan dari jatah 100 didiskon jadi 1 kali cambuk. Tetapi ketika dia dicambuk, maka 1 kali cambuk itu meledaklah kuburannya dengan pancaran api. 1 cambuk itu meledak kuburannya dengan pancaran api. Terus ditanya, setelah itu dia ditanya, setelah dia bangkit dari pingsannya, dia bertanya kepada malaikat, kenapa saya dicambuk? Maka dijawab oleh malaikat, engkau sholat tanpa wudhu, tidak suci. Ya. Terus apa lagi? Engkau melihat orang lain teraniaya oleh si zolim, tapi engkau tidak mau menolong dan menyelamatkannya dari tangan si zolim. Hati-hati sidang jemaah. Ternyata azab orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, membela orang yang terzolimi, mencegah si zolim berbuat zolim, 1 cambuknya penuh kuburannya dengan percikan api, meledak percikan api di kuburannya. Apalagi kalau azabnya berlaku untuk orang zolim. Kesalahan orang ini apa? 1 cambuk meledak api besar di kuburannya, penuh kuburan oleh api. Dia tidak menolong orang yang terzolimi dari tangan si zolim. Terus bagaimana dengan kira-kira azabnya orang yang zolim? Bara cambuknya. Orang yang nak menolong orang zolim 100 cambuknya. Kalau si zolim, pupuah taruih sampai kiamat tiba. Jadi gawat sidang jemaah, hati-hati. Kuburan itu luar biasa. Itu dikatakan dalam kitab Ar-Ruh, hadis yang panjang, dialog kuburan dengan anak mayat yang akan dimasukkan. Ya ibni Adam, wahai anak Adam, tadhaku fi zahri wa satabki fi batni.
Engkau sebelum ini tertawa-tawa di punggungku, hari ini engkau akan menangis dalam perutku. Hai anak Adam, berjalan engkau dengan sombong di punggungku, dan hari ini engkau akan hina di perutku. Hai anak Adam, dahulu engkau berlagak seolah tidak akan kembali kepadaku, sekarang engkau kembali ke perutku. Ya Ibnu Adam, ana baitul zulam, aku adalah tempat yang gelap, aku rumah dud, aku rumah cacing, akulah rumah siksaan, akulah rumah yang sempit. Kalau seandainya engkau orang baik, maka aku akan berubah menjadi taman-taman surga, dan engkau tidur di perutku seperti pengantin tidur. Tapi jika seandainya engkau ini orang toleh, engkau tauhid engkau tidak benar, kezoliman engkau luar biasa, toleh, dan syiriknya luar biasa, syariat jangankan meninggalkan syariat, malah dimusuhinya syariat. Kalau engkau penjahat di muka bumi, maka aku akan meremuk tubuhmu, aku akan menghancurkanmu, akan kupertemukan tulang kepala dengan tulang tumitmu. Lihat kitab Ar-Ruh, riwayatnya panjang riwayatnya, saya ambil yang penting-pentingnya saja. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, riwayat yang saya sampaikan tadi dinukil oleh Imam Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah. Ini fotokopi kitab Tazkirah yang saya bawakan ini. Saya kalau bicara alam gaib, bicara akidah, minimal satu referensi saya bawa, ya, harus ada bukti. Jambe ko carito tukang olah saya, ya nah, ko carito bana ko. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pernahkah Anda menyaksikan orang yang mau dikuburkan, ketika kuburannya diukur, ketika itu sudah diukur lebih panjang daripada mayatnya. Ketika mayat dibawa ke kuburan, mayat dimasukkan, maka kuburan lebih pendek daripada mayatnya. Pernah? Itu bukti kuburan menyempit. Ini cerita, bukan cerita Kopingho. Ini realita. Ini ilmiah. Ini real. Kemudian banyak itu diangkat lagi jenazahnya, ditambah ukuran kuburannya, dibawa lagi, sempit lagi. Pernah saya menyaksikan Allah mau maghrib hari, indak juta muek-muek doh, batanyolah ke anaknya lai, si pelayat lah pulang, tinggal kami nandakek jo anak-anaknya lai, tinggal kami 7 orang selai. Kuburan ko jauh lo di pelosok sebelahnya hutan. Tanyo ke anaknya, baca reko lah maghrib kece anaknya, inyo nak kemalawan gitu doh, puru azalah. Iya, akhirnya ditekan badara tulang itu. Nggak ada lah ke dipanganai. Orang lebih payo, tinggal awak lah. Apa kece kan nak lah, kau nak orang seorang ngurus lah, kami payi lah. Tu anak macam melo kalau nyusurang lah. Ya nak, kece nak, manusia lah pasos lah. Gawat. Ini kenyataan. Nah, kalau seandainya ketika di hadapan kita sesudah nampak kuburan menyempit, berarti nanti sepeninggal kita sesuai dengan yang diperintahkan Munkar dan Nakir, ya qabr, wahai kuburan, fahdimhu, remuk dia, hancurkan dia. Luar biasa sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka untuk itu azab kubur ini di antara bentuknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Ahmad, nanti ada orang yang akan diazab dengan di kuburnya, dia itu ular besar sebanyak 99 ekor ular besar melilit dia. Dililitnya si mayat itu, dililitnya kemudian digigitinya. Bahkan ada riwayat sambungan, riwayat yang lain mengatakan dihabisinya tulang-tulangnya, dihabisinya dagingnya, tinggal tulang-tulangnya. Dalam riwayat yang lain dikatakan jika satu ular itu menjilat sebidang tanah, maka tanah itu, kata Rasulullah, maka tanah itu akan tandus dan tidak bisa tumbuh-tumbuhan. Ngeri. Ular besar
99 ekor. Ada lagi riwayat ular itu satu ular kepalanya bercabang 7 atau bercabang 9. Cobalah bayang-bayangan. Siku ular sekancang lah dia, Pak. Kau 99 iku. Awak bagak je kini sok mantap je begini. Ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, itulah dahsyatnya azab kubur.